Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Rizky Badinita dengan dosen pembimbing Bapak Amir Lostehari PhD akan mempresentasikan tesis dengan judul Pengaruh Harga Komoditas Agrikultur, Komoditas Energi, FDI, Pengeluaran Pemerintah, dan Trade Balance terhadap pertumbuhan ekonomi negara di ASEAN. Latar belakang penelitian ini yaitu yang pertama dapat dilihat dari grafik 1 dan grafik 2 yang berupa harga indeks pangan dunia tahun 2005 hingga 2022 dan komponen inflationary global tahun 2010 hingga 2020 memperlihatkan bahwa konflik inter dan antarregional, perubahan iklim, pandemi COVID-19, dan dampak ekonomi dari konflik Rusia-Ukraina menyebabkan keresahan, ancaman kelaparan, dan kerusuhan sosial. Selain itu, juga mengakibatkan supply chain terganggu yang menguat secara global. Hal tersebut membuat peningkatan harga pangan dan energi secara global. Peningkatan harga pangan dan energi berhubungan langsung dengan inflasi dan peningkatan kinerja bisnis. Dari grafik UK inflation dan economic growth diperlihatkan adanya korelasi negatif peningkatan harga terhadap pertumbuhan melalui inflasi yang dapat dilihat di grafik tersebut. Selain itu, adanya korelasi positif antara peningkatan harga terhadap pertumbuhan itu berdasarkan atau melalui efektivitas kinerja dari berbagai perusahaan bisnis dan perluasan kegiatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengukur kestabilan perekonomian negara melalui pemberian kepastian bagi pelaku usaha dan jaminan kesehatan masyarakat. Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk semua negara untuk secara efisien menantang persaingan di pasar internasional. Juga berdasarkan latar belakang, kami merumuskan rumusan masalah pada penelitian ini. Yang pertama adalah studi korelasi harga komoditas terhadap pertumbuhan ekonomi masih minim, di mana sebagian besar literatur masih membahas korelasi konsumsi energi dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan korelasi harga pangan dan energi terhadap pertumbuhan ekonomi minim diteliti. Yang kedua, sebagian besar studi menggunakan variabel tunggal sebagai proksi untuk memperlihatkan harga komoditas. Yang ketiga, penggunaan proksi dalam variabel harga komoditas alami dalam beberapa studi melewatkan indikator yang diduga sangat penting. Contohnya seperti gas alam, yang dimana gas alam itu merupakan komoditas yang berperan penting dalam penyediaan energi bersih di dunia. Kemudian, studi yang melibatkan harga komoditas pangan beserta faktor makroekonomi dalam konstruksi model masih sangat terbatas. Padahal komoditas pangan, energi, serta investasi langsung, tingkat keterbukaan ekonomi, pengeluaran pemerintah kesemuanya secara intuitif merupakan pilar perekonomian yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, perekonomian gabungan negara ASEAN menjadi perekonomian terbesar ketujuh di dunia dan diproyeksikan menjadi perekonomian terbesar keempat pada tahun 2050. Investor-investor kini mengalihkan perhatiannya dari Tiongkok sebagai raksasa menuju perekonomian negara ASEAN karena potensi perekonomian pertumbuhan di ASEAN yang sangat besar. ASEAN adalah pusat perdagangan dan produksi global yang penting, serta sebagai salah satu pasar konsumen yang berkembang paling pesat di dunia, sehingga melakukan studi pertumbuhan negara ASEAN menjadi penting agar dapat memahami kompleksitas dan kontradiksinya. VNAEC 2014 menjelaskan beberapa poin keistimewaan perekonomian di ASEAN. Yang pertama, ASEAN merupakan rumah bagi lebih dari 600 juta orang. Dengan memiliki populasi yang lebih besar dibandingkan Uni Eropa atau Amerika Utara, itu membuat ASEAN mempunyai angkatan kerja terbesar ketiga di dunia setelah Tiongkok dan India, di mana dengan populasi generasi mudanya menghasilkan bonus demografi. Kedua, ASEAN itu terdiri atas berbagai atau beragam kelompok. Selain itu, kawasan ASEAN terbukti sangat tangguh setelah krisis keuangan global tahun 2008 dan kini berada dalam kondisi fiskal yang jauh lebih kuat, yaitu indikasinya adalah utang pemerintah berada di bawah 50%. Kemudian ASEAN mengalami volatilitas pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih rendah sejak tahun 2000 dibandingkan Uni Eropa.
Dengan populasi 67 juta rumah tangga di ASEAN menjadikannya sebagai pasar dalam penyerapan produk. Ini membuat ASEAN menjadi pasar konsumen yang penting di masa depan. ASEAN adalah kawasan pengekspor terbesar keempat di dunia yang menyumbang 7% dari ekspor global dengan negara-negara anggotanya yang terus berkomitmen untuk berkembang dan masing-masing memiliki spesialisasi pada keunggulan yang dimiliki. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penelitian ini merumuskan pertanyaan dan tujuan penelitian. Yang pertama, pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana pengaruh harga komoditas pangan yaitu agrikultur dan komoditas energi berupa minyak mentah, batu bara, dan gas alam terhadap pertumbuhan ekonomi negara ASEAN. Yang kedua, bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah, foreign direct investment atau FDI, keterbukaan perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi negara ASEAN. Tujuan penelitiannya adalah menganalisis bagaimana pengaruh harga komoditas pangan, agriculture, dan komoditas energi yaitu minyak mentah, batu bara, dan gas alam terhadap pertumbuhan ekonomi negara ASEAN. Kemudian menganalisis pengaruh faktor makroekonomi kontrol seperti pengeluaran pemerintah, FDI, keterbukaan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi negara ASEAN. Hipotesis penelitian yang disusun, pertama, harga komoditas pangan dan energi berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara ASEAN. Yang kedua, pengeluaran pemerintah FDI keterbukaan perdagangan berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara ASEAN. Berikut sekilas tentang tinjauan pustaka berupa pertumbuhan ekonomi, sumber daya alam, faktor makroekonomi. Selanjutnya ada tinjauan literatur sumber daya alam, pangan, dan energi. Selanjutnya, tinjauan literatur terhadap indikator makro yang berupa FDI, pengeluaran pemerintah, dan keterbukaan perdagangan. Landasan teori atau hubungan antar variabel diperlihatkan sebagai berikut. Penelitian terdahulu sekilas seperti berikut. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data panel unbalance kuartalan periode 2010 kuartal 1 hingga 2020 kuartal 1 dengan teknik analisis berupa analisis data panel statis dan analisis data panel dinamis. Untuk statis berupa OLS, PLS, fixed effect. Kemudian untuk dinamis menggunakan GMM, baik sistem GMM dan first differencing GMM. Berikut merupakan explanation dari variabel yang digunakan. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi, yaitu merupakan persentase perubahan PDRB year on year berupa persentase, sumber datanya dari The World Bank, sebagai variabel dependen dengan sumber literatur sebagai berikut. Kemudian ada harga komoditas sumber daya alam, berupa komoditas indeks agrikultur, minyak mentah, batu bara, natural gas, berasal dari IMF dengan acuan 2016 sampai dengan 100 dengan sumber literatur sebagai berikut yang berupa variabel independen. Selain itu ada faktor kontrol makroekonomi yang berupa net ekspor dan impor, belanja pemerintah, dan foreign direct investment berupa persentase terhadap PDB. Sumber datanya dari The World Bank, dari CAC, kemudian untuk sumber literatur sebagai berikut, yang juga merupakan variabel independen. Kemudian model untuk dilakukan estimasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut, dengan variabel dependen yaitu economic growth, dengan variabel independen berupa like dari variabel dependen, kemudian indeks harga komoditas agrikultur, kemudian ada indeks harga komoditas minyak mentah, petroil, kemudian PN gas yaitu indeks harga natural gas, kemudian PCOL merupakan indeks harga batu bara, kemudian ada trade balance merupakan neraca perdagangan, kemudian merupakan pengeluaran pemerintah, kemudian FDI dan error term. Selanjutnya merupakan hasil dari pembahasan. Berikut merupakan statistik deskriptif data yang digunakan pada penelitian ini dan sebagai berikut yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya.
Berikut ini diperlihatkan grafik pergerakan harga komoditas global yang berupa ada minyak mentah, natural gas, batu bara, dan agriculture. Nah, diperlihatkan pada periode 2010 hingga 2020 ini terjadi pergerakan atau fluktuasi yang sedemikian rupa. Dan diperlihatkan fluktuasi yang paling signifikan terjadi pada tahun 2014 yang menurut Kabundi et al. 2022 itu merupakan pada tahun 2014 hingga 2016 jatuhnya harga komoditas itu disebabkan karena sebagian besar karena fluktuasi biaya input faktor seperti harga minyak dan harga produk energi lain, serta dapat mempengaruhi berbagai pasar komoditas secara bersamaan hal tersebut. Kemudian diperlihatkan juga bahwa fluktuasi pada keseluruhan indeks ini yang paling minim terjadi pada harga komoditas agrikultur. Berikut ditunjukkan data pertumbuhan ekonomi negara ASEAN 2010 hingga 2020 dengan beberapa data outlier sudah dihilangkan. Yang pertama, nilai tertinggi yaitu 10,3, pertumbuhan tertinggi yaitu 10,3% di negara Malaysia, kemudian nilai terendah yaitu 0,37 di negara Thailand. Sebelumnya, nilai tertinggi dari data adalah Singapura pada tahun 2011, namun dihilangkan karena merupakan data outlier. Nah, diduga karena pada tahun 2010 merupakan masa recovery dari krisis finansial. Untuk rata-rata pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN yaitu 6,1% dengan standar deviasi 1,5. Berikut ditampilkan hasil estimasi pada model 1. Estimasi dilakukan menggunakan first differencing GMM, sistem GMM, fixed effect, PLS. Kemudian, hasil estimasi menunjukkan antar variabel dependen berkorelasi ke leg keempat, yaitu economic growth ini berkorelasi pada leg keempat. Hal ini memperlihatkan bahwa panel data yang digunakan pada penelitian ini merupakan panel data yang dinamis. Kemudian, berdasarkan hasil estimasi yang dilakukan, studi ini memenuhi uji spesifikasi serta hasil estimasi lag dependent berada di luar rentang estimasi PLS dan fixed effect. Sehingga studi panel dinamis ini paling baik diestimasi menggunakan sistem GMM. Hasil estimasi ini memperlihatkan bahwa hanya harga batu bara, minyak mentah, dan gas alam yang mempengaruhi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana batu bara dan gas alam berkorelasi positif dan minyak mentah berkorelasi negatif. Selanjutnya, berikut merupakan hasil estimasi model kedua. Model kedua ini merupakan model pertama yang ditambahkan dengan variabel kontrol makroekonomi berupa trade balance, government expenditure, dan foreign direct investment. Untuk menjawab pertanyaan penelitian apakah atau manakah faktor dari makroekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN, mengacu pada penelitian Huntington dan Liddell 2022 dan Archard et al. Pada tahun 2016. Sejalan dengan hasil estimasi model 1 bahwa antar variabel dependen berkorelasi pada leg keempat yang memperlihatkan bahwa panel data merupakan panel data dinamis. Kemudian, berdasarkan hasil estimasi model ini, studi ini memenuhi uji spesifikasi serta hasil estimasi lag dependent berada di luar rentang estimasi PLS dan fixed effect, sehingga studi panel dinamis ini paling baik diestimasi menggunakan GMM. Hasil estimasi ini sejalan dengan sebelumnya bahwa batu bara secara positif, minyak mentah secara negatif, dan gas alam secara positif berkorelasi terhadap pertumbuhan ekonomi, serta yang didapatkan dari estimasi ini bahwa pengeluaran pemerintah secara negatif berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Selain itu, foreign direct investment berkorelasi secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara signifikan.
Selanjutnya merupakan hasil pembahasan. Dari penelitian ini memperlihatkan bahwa yang pertama, komoditas agrikultur tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dapat dijelaskan dari harga komoditas agrikultur di ASEAN yang lebih localized dibandingkan harga komoditas lain seperti batu bara, gas alam, dan minyak mentah, yang dimana harga-harga tersebut mengikuti pasar global. Di negara ASEAN ini memiliki faktor pasokan dan permintaan regional yang sangat mempengaruhi. Selain itu, faktor seperti intervensi pemerintah terhadap harga agrikultur berupa pengendalian harga juga mempengaruhi harga komoditas di negara ASEAN. Kemudian penemuan dalam studi ini itu berbeda dengan penemuan pada studi Lee 2023 bahwa komoditas agrikultur berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Cina. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui aktivitas ekspor dan impor secara global di Cina, minimnya intervensi pemerintah di Cina, serta kemajuan teknologi agrikultur yang menyebabkan kemajuan pertanian dan produksi barang-barang berbasis agrikultur yang dikorelasikan dengan tingginya harga komoditas yang akhirnya memicu laju pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, hubungan positif antara harga komoditas batubara dengan pertumbuhan ekonomi negara dengan kenaikan 1 unit indeks meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,82%, yaitu studi ini sejalan dengan Su et al. 2019 dan Yang et al. 2018. Su et al. Menjelaskan bahwa tingkat harga batubara dan produk berbasis batubara seperti pembangkit listrik, produksi semen, produksi logam, itu meningkatkan profitabilitas dan mendorong produktivitas perusahaan yang akhirnya lebih lanjut meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Juga dijelaskan oleh Yang et al. Bahwa kenaikan harga batubara dalam bentuk mentah maupun olahan mendorong produsen dan pengolah batubara untuk memperluas cakupan bisnis. Hal ini pada akhirnya meningkatkan ketersediaan komoditas batubara untuk keperluan energi dan produksi produk dan jasa ekonomi lainnya. Selanjutnya, harga komoditas minyak mentah dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang negatif. Ini menunjukkan konsistensi dengan penelitian yang dilakukan oleh Luo NG di 2018 yang menunjukkan bahwa minyak mentah sebelum dan sesudah diolah dimanfaatkan sebagai sumber energi sekaligus bahan baku dalam berbagai produksi seperti listrik, solar, minyak bumi, minyak mentah, bahan bakar, jet, biofuel, dan produk turunan yang lain. Peningkatan harga berkorelasi dengan peningkatan biaya produksi yang akhirnya mengurangi profitabilitas produksi dan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Hasil ini berbeda dengan studi yang dilakukan oleh He di 2020 yang menemukan bahwa kenaikan harga komoditas minyak meningkatkan profitabilitas keseluruhan organisasi yang berurusan dengan proses ekstraksi dan pemurnian minyak mentah yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ini dapat dijelaskan melalui dampak dari peningkatan harga minyak mentah yang berbeda menurut negara bergantung kepada porsi ekspor minyak mentah serta ketersediaan cadangan minyak mentah dan teknologi pengolahan di kawasan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah ditemukan adanya hubungan positif antara harga komoditas gas alam dengan pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Sabas et al. Di 2013 yang menyeratkan bahwa tingkat harga gas alam meningkatkan profitabilitas dan mendorong produktivitas perusahaan, sehingga ekonomi berjalan menuju pertumbuhan yang tinggi. Baik dalam hubungan jangka panjang dan jangka pendek, sumber energi gas alam ditemukan positif melalui peningkatan harga gas alam, mendorong produksi gas alam yang lebih lanjut, meningkatkan arus investasi pada pengolahan komoditas ini. Tingkat efisiensi konversi gas alam serta gas alam sebagai clean energy sebagai masa depan sumber energi memperkuat posisi gas alam pada jangka panjang. Studi ini menemukan hubungan atau korelasi negatif antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh
Connolly di tahun 2016 yang menemukan relasi negatif pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di negara OECD. Ini dijelaskan melalui peningkatan belanja pemerintah dapat menekan keuntungan perusahaan yang lebih lanjut yang pada akhirnya menyebabkan penurunan investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pengeluaran pemerintah yang berasal dari pinjaman itu menyebabkan kenaikan suku bunga yang lebih lanjut menurunkan investasi swasta yang berkorelasi dengan penurunan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, ditemukan bahwa adanya hubungan positif antara foreign direct investment terhadap pertumbuhan ekonomi, yang hal ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Arshad et al. Di 2015 dan Pekas 2015. Peningkatan FDI ini berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dengan menyediakan investasi baru, teknologi yang lebih baik, keterampilan manajerial kepada negara tuan rumah. Finlay 1978 mengungkapkan FDI meningkatkan laju kemajuan teknis di negara tuan rumah melalui efek difusi pengetahuan yang sering disebut sebagai eksternalitas atau dampak efisiensi dari praktik teknologi dan manajemen yang lebih maju yang digunakan oleh perusahaan asing. Studi Pekas di tahun 2015 menunjukkan perbedaan dampak FDI terhadap pertumbuhan ekonomi itu bergantung pada tingkat kemajuan teknologi negara tuan rumah, stabilitas ekonomi, kebijakan investasi negara, serta tingkat keterbukaan serta jumlah sumber daya manusia. Telah sampai pada sebuah kesimpulan. Jadi kalau kita rangkum, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran harga, komoditas sumber daya alam, dan pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN. Tujuannya untuk menganalisis bagaimana peran harga komoditas agrikultur, harga komoditas batubara, harga komoditas minyak mentah, harga komoditas gas alam, dan faktor makroekonomi seperti investasi luar negeri langsung, pengeluaran pemerintah, dan neraca perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi negara di ASEAN. Ditemukan bahwa terdapat hubungan positif antara harga komoditas batubara, komoditas gas alam, dan tingkat investasi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Kenaikan harga batubara dalam bentuk mentah maupun olahan mendorong produsen dan pengolah batubara untuk memperluas cakupan bisnis yang lebih lanjut, meningkatkan ketersediaan komoditas batubara untuk keperluan energi dan produksi produk dan jasa ekonomi lainnya. Kemudian peningkatan FDI ini berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dengan menyediakan investasi baru, teknologi yang lebih baik, dan keterampilan manajerial kepada negara tuan rumah. Kemudian peningkatan harga gas alam mendorong meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan harga mendorong produksi gas alam yang lebih lanjut, meningkatkan arus investasi pada pengolahan komoditas gas alam. Kemudian harga minyak mentah dan pengeluaran pemerintah itu berhubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi. Harga minyak mentah berkorelasi dengan menurunkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan biaya produksi yang lebih lanjut, mengurangi profitabilitas produksi, yang kemudian lebih lanjut menurunkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, peningkatan belanja pemerintah menurunkan pertumbuhan ekonomi melalui penekanan keuntungan perusahaan yang lebih lanjut menyebabkan penurunan investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pengeluaran pemerintah yang berasal dari pinjaman menyebabkan kenaikan suku bunga yang lebih lanjut menurunkan investasi swasta yang berkorelasi dengan penurunan pertumbuhan ekonomi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.